Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita memuja dan muji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan rahmatnya hingga kita bisa sama-sama kembali bertemu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada orang-orang yang senantiasa hadir di kajian di Masjid Al-Islah ini, memakmurkan masjid ini, dan semoga Allah juga memberikan kesempatan kita untuk datang terus-menerus memakmurkan masjid ini dengan kajian-kajian Islam ataupun ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Salawat serta salam senantiasa kita berikan dan kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang selalu mencintai dan memperjuangkan sunnah nabinya sampai Allah wafatkan kita di atas keimanan. Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah jami'an, ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kembali wahai para penuntut ilmu di Masjid Al-Islah ini, di kajian anak yang kita akan membahas di dalamnya kalamullah wa kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kalamus sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Jamaah sekalian, sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semua sehat. Itu yang kita harapkan. Ketika kita datang ke kajian, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan terus-menerus. Sekarang kita masih pada hari-hari kemerdekaan. Udah lomba makan kerupuk belum? Nah, kita masih pada hari-hari kemerdekaan, yang dimana hari-hari ini adalah hari-hari nikmat buat orang Indonesia. Orang-orang yang mereka terbebaskan dari penjajahan di tanggal 17 Agustus 1945. Mereka terbebas dari penjajahan, mereka terbebas dari orang-orang yang ingin mengambil dan merampok negara ini. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kemerdekaan kepada kita semua. Maka nikmat kemerdekaan ini hendaklah kita jaga. Jangan sampai nikmat kemerdekaan ini kita sepelekan. Alangkah banyaknya negara-negara kaum muslimin di seberang sana, padahal mereka sudah merdeka, tetapi sejatinya mereka belum merdeka. Mereka sudah mengatakan diri mereka merdeka dari puluhan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini penjajahan masih ada di antara mereka. Mereka gak nyaman dalam ibadah, mereka gak nyaman dalam keluar rumah mencari rizki, mereka tidak nyaman dalam beramal soleh. Yang ada pada pikiran mereka meninggal.
Keluar rumah ditembak, ada peluru nyasar. Keluar rumah ditembak sniper. Keluar rumah ada bom. Keluar rumah ada rudal. Ini di antara negara-negara kaum muslimin. Sebab itulah kita berada di negara Indonesia ini yang alhamdulillah cukup aman. Kita bersyukur dan kita jaga kemerdekaan kita ini. Kita jaga keamanan negara kita ini. Dengan cara apa? Banyak caranya. Kita akan menyebutkan beberapa cara sebelum kita membahas tentang masalah apa yang akan kita bahas ini. Karena memang sekarang lagi musim kemerdekaan, takutnya seorang ustadz yang jenggotan kemudian tidak membicarakan kemerdekaan disangka tidak nasionalis. Oke, kita bahas masalah ini. Nah, cara yang pertama menjadikan negara kemerdekaan kita akan langgeng, keamanannya, kemerdekaannya, rasa enaknya dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan keamanan di suatu negeri ketika mereka bertauhid. Ketika mereka bertauhid. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Allah mengatakan orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ketika ayat ini turun, para sahabat pusing. Mereka datang ke Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah?" Wahai Nabi, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Sedangkan kita keluar rumah aja zalim kadang. Menzalimi diri masing-masing. Di rumah aja menzalimi diri masing-masing. Yang harusnya tidur jam 10 malam jadi jam berapa? Jam 1. Nonton apa? Champion. Nonton? Padahal mata ini udah ngantuk. Badan ini harusnya sudah rebahan, sudah tidur, dipacu untuk nonton. Ya, bapak nonton nonton apa? Bola. Ibu-ibu nonton apa? Sinetron. Langsung dijawab, Masya Allah. Ngaku berarti. Nah, dipacu. Itu menzalimi diri. Kita menzalimi mata kita. Nabi mengatakan, "Wa inna 'ainaka haqq." Sesungguhnya matamu itu mempunyai hak, badanmu mempunyai hak, kepalamu mempunyai hak, semua kita punya hak. Mata kita, pendengaran kita, semua punya hak. Fa'ati dza haqqin haqqahu, kata Nabi. Berikanlah hak kepada apa yang punya hak tersebut. Maka kita tatkala tidak memberikan hak istirahat kepada badan kita, kita pun mendolimi badan kita. Sebab itulah para sahabat keberatan dengan ayat ini. Mereka mengatakan, bagaimana di antara kami orang-orang yang tidak pernah mendolimi diri mereka. Akhirnya Nabi mengatakan, bukan itu maksud kezaliman dalam ayat ini. Ayat ini maksudnya adalah perbuatan syirik. Allah mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ketika dia beriman dan dia bertauhid, maka Allah akan memberikan rasa aman dan mereka akan mendapatkan hidayah. Jadi menjaga keamanan dan kestabilan negara kita itu dengan tauhid. Dengan tauhid. Percuma kita mempunyai banyak sekali tentara, banyak sekali polisi, banyak sekali aparat, tapi kalau kita tidak bertauhid, itu percuma. Itu percuma. Sebab itulah tauhid ini nomor 1. Sebab itu Syekh Al-Albani rahimahullah beliau mengatakan sebuah perkataan yang indah. Beliau mengatakan, at-tauhidu awwalan ya du'atal Islam. Tauhid yang pertama wahai para pendakwah Islam. Tauhid kita kedepankan. Ajarkan kebaikan tauhid kepada manusia. Ajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Ajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Ajak manusia untuk minta sesuatu hanya kepada Allah, bukan ke dukun.
bukan ke dukun. Minta agar jangan hujan ke pawang hujan. Ngapain? Hujan tidak akhirnya hujan. Minta supaya hujan tidak turun, nyewa pawang hujan. Qadarullah hujan turun. Yang salah siapa? Semuanya salah. Yang nyewa salah, pawang hujan salah. Ketika pawang hujan ditanyain, kok hujan ini? Jawabannya apa? Ini hujan kiriman dari seberang. Hujan kiriman. Alasannya gitu. Kalau nggak hujan, dia berbangga pawang hujan. Ini berkat saya, ini nggak hujan. Berkat saya nggak hujan. Langit saya pegang supaya tidak menurunkan air hujan. Ketika hujan nyari alasan. Ini hujan dari seberang. Seberang ada hajat juga, mereka nyewa pawang hujan. Hujannya dikirim ke sini. Saya nggak bisa menahan awan itu untuk datang ke sini. Seperti itulah. Kalah ilmu. Kurang jauh ilmunya. Nah, jamaah sekalian, barakallahu fiikum. Jadi, menjaga kestabilan negara dengan tauhid itu suatu hal yang wajib. Ketika kita ingin mendapatkan kestabilan dalam negara kita, ekonomi dan lain-lain, tegakkan tauhid. Mulai dari paling tinggi pemerintahan sampai paling rendah rakyatnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan keamanan, Allah akan memperbaiki urusan, dan Allah akan memperbaiki ekonomi negara kita dengan tauhid. Allah yang memiliki apa yang ada di muka bumi ini. Allah Ar-Razzaq, benar enggak? Benar. Lihat bagaimana Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, untuk bertauhid kepada Allah. Di ayat setelahnya Allah mengatakan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Aku enggak berharap rizki dari mereka, dan aku juga tidak berharap mereka ngasih makan aku. Kata Allah, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah zat yang maha memberi rizki, dan Allah zat yang maha kuat, maha mampu. Jadi kalau kita masih ragu, kayaknya ekonomi kita seperti ini, karena itu segala macam, tapi kita tidak membahas tentang masalah tauhid, bukan itu. Tauhid dulu benarkan, baru setelah itu kita bahas masalah ekonomi. Sekarang sudah mulai banyak orang-orang yang tidak senang dengan perkara tauhid. Mereka ingin memisahkan antara tauhid agama dengan kenegaraan. Bahkan sebagian di antara mereka, semoga Allah memberikan hidayah kepada orang-orang tersebut, mengatakan bahwasanya hal yang paling mencolok membuat negara itu keterbelakangan adalah agama. Jadi kalau orang beragama, gak maju dia. Nabi SAW beragama, para sahabat beragama. Agamanya Nabi, agamanya para sahabat sampai ke Cina sana, sampai ke Eropa, ke Cordoba, ke Italia sana. Apa gak sukses Nabi? Sukses. Para sahabat sukses ya? Sukses. Lihat bagaimana zamannya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, salah satu khalifah kaum muslimin ketika Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz 2 tahun beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin. Tidak ada satupun orang yang bisa menerima zakat karena orangnya kaya. Umar beragama enggak? Beragama. Lihat ikhwan sekalian. Jadi enggak pernah bisa negara itu dipisahkan dari yang namanya agama, itu enggak akan bisa. Sebab itu kalau ingin ekonomi kita bagus, kalau ingin ketentraman dalam negara kita bagus, bertauhid. Itu pasti. Itu udah nilai mutlak itu. Paham Pak sekalian? Nah, Allah juga berfirman dalam surat An-Nur. Dalam surat An-Nur
ayat ke ayat ke-55. An-Nur ayat ke-55. Allah katakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim. Allah mengatakan, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim. Allah akan memberikan kekhalifahan di muka bumi ini kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh. Allah akan memberikan kekuasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah katakan, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Allah juga akan mengamankan agama kalian, tidak diusik agama kalian atau pemeluk agamanya. Yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah juga akan menggantikan rasa takut kalian menjadi rasa aman. Ini tiga hal ini, hal yang sangat indah, nikmat yang sangat besar. Yang pertama kekuasaan, yang kedua rasa aman ketika kita menjadi kaum muslimin, yang ketiga rasa aman ketika kita bernegara. Nikmat gak itu? Nikmat. Lalu apa syaratnya untuk mendapatkan tiga ini? Allah katakan setelah itu, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Syaratnya adalah kalian menyembahku semata dan kalian tidak boleh berbuat syirik kepada selainku. Jadi nggak boleh kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh berbuat syirik, kita nggak boleh menyembah selain Allah, kita nggak boleh doa-doa di kuburan, kita nggak boleh doa-doa, maksudnya minta doa di kuburan ya, bukan mendoakan penghuni kubur. Kita nggak boleh itu semua. Kita wajib minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah melakukan itu semua jamaah sekalian, Allah akan memberikan tiga ini. Kekuasaan, rasa aman ketika kita beragama, dan yang ketiga rasa aman ketika kita bernegara. Faham di sini? Ini yang pertama. Yang kedua, cara mendapatkan rasa aman atau cara menjaga rasa aman di negara kita, yang kedua adalah banyak-banyak doa. Banyak-banyak berdoa. Ini doa ini jamaah sekalian, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya kaum mukminin. Di saat orang-orang luar sana mereka mempunyai senjata yang paling ampuh, kita juga punya senjata paling ampuh, yaitu doa. Doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah negara kita negara yang mendapatkan rasa aman, negara yang mendapatkan taufik, negara yang diindahkan orang-orang di dalamnya, negara yang dibimbing pemimpin-pemimpinnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah. Allah yang maha mengubah hati-hati mereka. Allah yang maha mengubah hati-hati mereka. Mereka bukan gunung, Bapak-bapak sekalian. Pemimpin-pemimpin yang zalim, mereka itu bukan gunung yang kalau menghancurkannya harus dengan traktor. Bukan. Mereka bukan besi yang kalau menghancurkannya harus dilelehkan dulu. Enggak. Allah yang mampu untuk mengubah hati-hati mereka semua. Jadi jangan pernah kita menyepelekan tentang masalah doa. Doa sama Allah. Mumpung masih 17-an nih. Masih ada lomba gak? Masih ya? Soalnya tadi di dekat rumah juga masih ada lomba. Nanti jam 2 lomba bawa-bapak main bola pakai daster ibu-ibu. Jam 2 nanti di dekat rumah. Nah, mumpung masih hari-hari kemerdekaan ini, kita banyak-banyak doa.
Doa apa Ustaz? Doa terserah. Salah satu doanya doa Nabi Ibrahim untuk Mekah. Nabi Ibrahim mengatakan Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negara ini, negeri yang aman. Aman gak sekarang Mekah? Aman. Bahkan orang-orang yang mengatakan negara Arab Saudi itu negaranya Wahhabi. Beberapa tahun yang lalu ada seorang Habib, dia mengatakan negara Arab Saudi adalah negara Wahhabi. Ketika si Habib ini punya permasalahan di Indonesia, dia kaburnya kemana? Arab Saudi. 3 tahun dia di Arab Saudi. Nyaman dia di sana. Nyaman dia di sana hidupnya. Alhamdulillah, kita bahkan Pak, di negara kita ini kita nggak aman. Tapi kalau kita ke negara orang, ke negara Arab sana, ke Saudi Arabia, ke Mekah, ke Madinah, alhamdulillah aman. Malam-malam kita keluar aman. Sekarang kita keluar di negara kita ini, banyak begal lah, banyak itulah, banyak inilah segala macam. Lihat para ikhwan sekalian, ini dampak baik dari doanya siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Kata Nabi Ibrahim melanjutkan, ya Allah, berilah rizki kepada orang-orang yang beriman kepadamu dan hari akhir, buah-buahan bagi mereka. Kita lihat Arab Saudi sekarang, Makkah Madinah sekarang, buah yang gak mungkin bisa tumbuh di Arab Saudi ada di sana. Ada. Gak mungkin bisa tumbuh di situ, tapi ada. Inilah dampak dari doanya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya tidak menutup kemungkinan negara kita ini bisa berubah. Tidak menutup kemungkinan negara kita ini tambah lebih baik ketika kita berdoa. Kayak jangan sampai kita menyepelekan tentang masalah doa. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir sebelum kita melanjutkan pembahasan kita. Yang ketiga Bapak sekalian, ini salah satu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pemerintah. Yang ketiga ini salah satu cara untuk menjaga keamanan dan kestabilan negara, yaitu kita patuh dan taat. As-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan patuh terhadap apa yang dikabarkan kepada kita dari pemerintah kita. Mendengar dan patuh. Mendengar dan patuh. Kalau mereka zalim gimana? Sabar. Karena kemaslahatannya lebih besar daripada kita harus memberontak. Ketika kita memberontak, kemafsadahannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Dampak buruknya lebih banyak, lebih besar daripada dampak baiknya. Lihat bagaimana negara-negara yang memberontak kepada pemerintah-pemerintah mereka yang sah. Apakah sekarang lebih baik apa lebih buruk? Lebih buruk. Lebih buruk. Ketika pemerintah tersebut berkuasa puluhan tahun misalnya, ada orang-orang yang gak senang. Mereka mulai akhirnya memberikan was-was kepada masyarakat lain. Udah kita berontak aja. Memberontaklah mereka, terjadi huru-hara, terjadi tumpah darah, terjadi pembunuhan. Ujung-ujungnya apa? Gak aman negara itu. Gak aman negara itu. Jadi udahlah, permasalahan lalu tahun 98 udah kita kubur dalam-dalam. Tidak usah kita ungkit-ungkit kembali. Itu kelam. Kelam gak? Nah, ngomong seperti ini kalau nggak salah ada alumni juga guys. Alumni 98. Mungkin turun juga, mungkin ada sebagian di antara kita turun di tahun itu. Nah, kelam. Kita taat.
sama pemerintah yang sah. Kita mendengar pemerintah yang sah. Kalau mereka zalim, kita sabar. Nabi mengatakan ketika ada di antara para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, nanti akan ada pemerintah-pemerintah yang mana mereka lebih memikirkan perut mereka daripada warganya. Lantas apa yang engkau berikan wasiat kepada kami, wahai Nabi, ketika kami mendapati pemerintah seperti itu?" Nabi hanya mengatakan, "Isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak." Dengar, patuh. Itu. Sabar. Walaupun mereka mengambil hartamu secara zalim dan walaupun mereka memukul punggungmu. Itu kata Nabi SAW. Jadi kalau kita mengerjakan itu, Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Nabi mengatakan dalam hadis lain, "Isbiru hatta talqawni 'alal haud." Sabarlah kalian sampai kalian bertemuku di telagaku. Menunjukkan orang-orang yang sabar dalam menghadapi pemerintah-pemerintah yang zalim, mereka akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Udah sabar. Kita sabar, taat patuh. Inilah keimanan kita diuji. Faham Bapak sekalian? Nah, 3 poin yang bisa membuat keamanan negara kita, kestabilan negara kita akan tetap ada pada kita dan anak-anak keturunan kita. Yang pertama tadi apa? Tauhid. Yang kedua, banyak berdoa. Yang ketiga, taat dan patuh. Tapi ingat, taat dan patuh di sini harus selaras dengan syariat. Ketika dia tidak selaras dengan syariat, maka kita tidak boleh taat dan patuh. Contoh, pemimpin kita menyuruh kita untuk membuka hijab ketika paskibra. Ini bagi perempuan atau bagi bapak-bapak sekalian yang punya anak perempuan. Anak perempuan kita menjadi salah satu anggota paskibra yang membawa bendera. Ada surat dari pemerintah bahwasannya para paskibraka harus melepas hijab. Gimana sebagai seorang bapak? Bagi seorang bapak bagaimana? Bagi seorang ibu gimana? Larang anak kita. Jangan taat kepada pemerintah seperti itu. Jangan taat kepada suruhan pemerintah seperti itu. Tapi ingat, kita nggak taat kepada perintah itu bukan berarti kita memberontak. Udahlah kita memberontak aja, enggak. Kita tidak taat dalam satu poin. Poin besarnya kita taat kepada pemerintah. Kita katakan poin ini melanggar syariat. Mohon maaf, Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk ketika ketaatan tersebut menabrak syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ajarkan anak kita perempuan yang paskibra misalnya, ada misalnya kalau anak kita yang paskibra, ngomong, kalau ada gurumu atau siapapun dia menyuruhmu buka hijab ketika mengangkat bendera, udah nggak usah, tinggalin. Jangan juga kita malah ribut sama anak gara-gara hal demikian. Udah simah, sehari. Kan itu yang terjadi kemarin. Perempuan dia disuruh buka hijab, dia datang ke orang tuanya, dia minta maaf. Dia ngomong sehari aja. Ibunya diem. Akhirnya si perempuan ini datang ke makam ayahnya, minta izin. Silahkan baca, masih ada kok. Minta izin. Nah, ikhwan, jangan. Anak kita jaga. Kalau seperti itu kejadiannya, suruh pulang. Gak usah ikut paskibra. Gak akan menjadikanmu bisa masuk surga gara-gara itu. Sudah. Pokoknya kalau berkaitan tentang maksiat kepada Allah, jangan sampai taat. Tapi
Kalau pemerintah kita menyuruh kita dalam sebuah amalan yang memang ada syariatnya, kita nggak boleh nggak taat sama pemerintah. Kita wajib untuk taat sama pemerintah. Nah, inilah 3 poin yang berkaitan tentang masalah kestabilan negara. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengamankan negara kita semua, memberikan rasa aman, memberikan nikmat, memberikan taufik kepada para penguasa kita, para pemerintah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjauhkan mereka semua dari sifat tidak amanah dan zalim. Allahumma amin. Jamaah sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiyur Rahmah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi rahmat. Beliau adalah seorang nabi yang mempunyai kasih sayang. Dan kasih sayang beliau sebarkan ke tengah-tengah umat supaya umat bisa mendapatkan kasih sayang beliau dan bisa mencontoh kasih sayang beliau. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang beberapa poin yang berkaitan tentang rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Syekh Muhammad Said Ruslan hafizallahu taala, beliau mengatakan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allama ar-rahmah atau 'allama ad-dunya ar-rahmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada dunia begini loh caranya kasih sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada dunia begini caranya berkasih sayang. Ini caranya kasih sayang itu seperti ini. Nabi mengajarkan kepada dunia, kepada kaum muslimin ataupun kepada kaum kufar. Beliau mengatakan, waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna sabab rahmatillahi tabaraka wa ta'ala an yarhamal insanu khalqallahi jalla wa ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya sebab terbesar Allah memberikan rahmatnya kepada kita tatkala kita bisa berkasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ingat Pak, Allah mempunyai rahmat yang sangat banyak. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada kita semua tentang bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Yang 99 Allah Subhanahu wa taala simpan di dirinya. Yang 1 rahmat Allah turunkan ke muka bumi ini dan Allah bagi-bagi ke seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. 1 rahmat doang Allah turunkan ke muka bumi. Yang 99 di mana? Disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan Allah berikan kepada mereka-mereka yang masuk surga. 99 rahmat. Yang 1 dibagi-bagi di seluruh dunia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti. 1 doang rahmat Allah. 1 aja ini kita udah merasa menikmat ya. Bagaimana? 99. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW, 1 ini Allah berikan rahmat kepada manusia, kepada makhluk-makhluk Allah yang berada di muka bumi ini, sampai-sampai seekor hewan ternak dia akan berhati-hati melewati anak-anaknya. Sampai-sampai seekor hewan ternak dia akan berhati-hati ketika dia melewati anaknya, karena dia takutnya anaknya terinjak oleh dirinya. Saking rahmat Allah tersampaikan kepada hewan-hewan ternak. Hewan-hewan itu sampai punya
feeling. Ini anak saya bisa keinjek apa enggak? Hewan. Dia nggak punya perasaan. Dia nggak punya otak seperti kita yang bisa berpikir. Dia cuma bisa punya apa? Insting. Ini anak saya di sini, saya akan lewat ke sini. Ini rahmatnya Allah kepada manusia, kepada makhluk-makhluknya. Jadi, ketika kita ingin mendapatkan rahmat Allah yang cuma secuil ini, satu rahmat ini, caranya bagaimana kita berkasih sayang dengan makhluk. Bagaimana kita berkasih sayang dengan sesama kita. Bagaimana kita berkasih sayang dengan orang-orang, tetangga-tetangga kita. Bagaimana kita berkasih sayang dengan kawan-kawan kita yang seperjuangan. Ketika kita sudah berkasih sayang, Allah akan memberikan rahmat itu kepada kita semua. Allah akan memberikan rizki. Allah akan memberikan ampunan. Allah juga akan memberikan surga. Kepada siapa? Kepada kita yang berkasih sayang kepada orang lain. Dari Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yarhamin nasa la yarhamuhullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak berkasih sayang kepada manusia. Ingat hadis Nabi ini. Barang siapa yang tidak berkasih sayang kepada manusia, la yarhamuhullah, maka Allah tidak akan memberikan orang ini rahmat. Allah tidak akan mengasihi orang ini. Jadi syarat kita mendapatkan rahmat Allah adalah kita berkasih sayang kepada manusia. Dan syarat kita mendapatkan azabnya Allah adalah kita tidak berkasih sayang kepada manusia. Ingat Pak, kita itu makhluk sosial. Kita hidup tidak sendirian. Naam, kita dikubur sendirian. Kita akan menghadap Allah sendirian. Kita akan ditanya oleh para malaikat di alam kubur sendirian. Semua sendirian. Tapi ketika kita di dunia, kita hidup bermasyarakat. Kita hidup bersosial. Kalau kita sakit, kita berharap kawan kita jengukin ke rumah. Kalau kawan kita sakit, dia pun berharap kita ngejengukin dia. Kita makhluk sosial. Paham di sini? Jadi kalau kita berkasih sayang kepada kawan-kawan kita, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Tapi ingat, kasih sayang yang dimaksud dari kasih sayang kita kepada orang lain itu hanya terbatas kepada orang-orang demikian. Yang pertama adalah keluarga kita yang muslim. Bukan keluarga muslim, tapi keluarga kita secara keseluruhan. Keluarga kita secara keseluruhan. Yang kedua, kaum mukminin secara keseluruhan. Keluarga secara keseluruhan, kaum mukminin secara keseluruhan. Yang ketiga adalah kafir zimmi. Orang kafir yang dia hidup di tengah kaum muslimin. Orang kafir dia hidup di tengah kaum muslimin. Dia di bawah bendera undang-undang. Dia di bawah bendera konstitusional. Gak boleh kita memeranginya. Maka orang-orang demikian wajib untuk kita cintai, wajib untuk kita kasihi, wajib untuk kita sayangi. Keluarga itu sudah sepakat. Kita gak boleh keras kepada keluarga. Nanti ada hadis-hadis yang berkenan dengan itu. Kita nggak boleh keras dengan keluarga, nyambuk keluarga tanpa ada hak, nggak boleh. Kemudian kepada kaum mukminin, kita juga harus berkasih sayang kepada mereka. Dan yang ketiga, kita harus berkasih sayang kepada orang kafir zimmi namanya.
Kafir dhimmi adalah kafir yang hidup di tengah kaum muslimin. Mereka masih ada perjanjian dengan kaum muslimin. Ya, mereka hidup di bawah bendera Indonesia. Maka kita nggak boleh memerangi mereka. Yang boleh kita perangi hanya kafir muharib, kafir yang memerangi kita di medan perang. Jangan salah, ketika kita menghadapi kaum kafir di medan perang bukan berarti kita menyayangi mereka. Tidak, kita wajib untuk berperang dengan mereka. Ya masa kita ketika kafir datang dia bawa pedang kita diem aja? Silahkan antum mau ngapain anak silahkan, anak ridho kok, nggak apa-apa. Nggak gitu. Ketika dia bawa pedang kita pun bawa pedang. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ini para sahabat orang yang maksudnya kafir di medan peperangan. Mereka paling keras kepada orang kafir, tapi ruhama'u bainahum. Mereka adalah orang yang paling kasih sayang kepada sesama mereka. Paham Bapak sekalian? Jadi kita harus keras kepada orang-orang yang memusuhi Islam. Kita harus keras kepada orang-orang yang benci terhadap Islam. Kita juga harus keras kepada orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Jangan malah kita lembek kepada mereka. Kita keras kepada kaum muslimin, lembek kepada mereka. Ini salah. Orang-orang dibantai di Palestina, kita malah ngomong itu bukan sekarang banyak alasan lah orang-orang zaman sekarang. Mereka malah membela orang-orang yang ngebantai kaum muslimin di Palestina. Ini kesalahan fatal. Ini tidak boleh sama sekali. Kita juga nggak boleh berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Islam. Baju mereka misalnya Islam tapi mereka memusuhi Islam, kita nggak boleh berkasih sayang sama mereka. Kita katakan salah. Pendapatmu nyeleneh, pendapatmu ganjil. Kita katakan demikian. Ini pendapat Anda sesat kalau seperti ini. Silahkan, nggak apa-apa. Dia memusuhi Islam semisalnya. Dia katakan seluruh agama sama, benar nggak? Hah? Benar apa salah? Benar apa benar? Salah. Kalau seluruh agama sama, kenapa Nabi SAW diutus? Kenapa Al-Quran diturunkan kalau seperti itu? Kalau seluruh agama sama. Nabi diutus, Al-Quran diturunkan untuk membedakan antara hak dengan yang batil. Untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Itulah gunanya Nabi SAW diutus. Gunanya Allah menurunkan Al-Quran Al-Karim. Kalau orang sekarang katanya mereka pemikir-pemikir Islam ngomongnya, mengatakan seluruh agama sama. Ini berarti lebih cerdas daripada Allah, lebih cerdas daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan pendapat Anda sesat, pendapat Anda nyeleneh, nggak boleh ini disebarluaskan kepada kaum muslimin. Dan sekarang Masya Allah, pendapat-pendapat yang demikian lebih rame disebarkan daripada pendapat yang benar. Dengan dalih apa biasanya? Toleransi kita ada batasan, Pak. Agama Islam itu agama toleransi gitu. Kalau sudah kita jelaskan kemarin. Nabi mengatakan, membahas tentang masalah agama Islam, Nabi mengatakan al-hanifiyatus samha. Agama Islam itu agama lurus yang toleransi, yang moderat. Agama Islam. Tapi bagaimana toleransinya kaum muslimin kepada kaum kufar? Kita tidak boleh mengganggu ketika mereka ibadah. Ini nggak boleh ngebom gereja, ngebom ketika mereka sedang idnya mereka. Ini nggak boleh. Ketika mereka ibadah kita nggak boleh ganggu, kita nggak boleh iseng. Ini nggak boleh.
Itu toleransi Islam seperti itu. Ini sekarang toleransi yang demikian mulai dihapuskan. Dengan mengatakan nggak boleh kita mengatakan orang kafir itu dengan kafir. Kita wajib untuk mengubah kafir menjadi non-muslim. Toleransi dalilnya. Toleransi. Yang kemarin pakai hijab, disuruh buka hijabnya. Ngomongnya apa? Toleransi kepada orang-orang non-muslim. Kalau seperti itu pemikirannya, gampang kita balikkan. Kenapa enggak orang-orang non-muslim aja toleransi sama kita? Kan kita paling banyak, benar? Berapa persen kita di Indonesia ini? 85%. Kenapa enggak mereka toleransi aja kepada kita? Mereka masuk Islam. Lebih enak kan? 100%. Jadi Bapak sekalian, toleransi dalam Islam itu sudah digariskan. Seperti ini loh toleransi dalam Islam. Jangan juga kita mengatakan tadi seluruh agama sama, ini sama, itu sama, segala. Nah, itu bukan toleransi, itu kebablasan namanya. Jadi jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah jami'an, Nabi SAW menyuruh kita untuk menyebarkan rasa kasih sayang kepada umat. Kita wajib untuk berkasih sayang kepada keluarga kita. Kita wajib berkasih sayang kepada kaum mukminin. Kita juga wajib berkasih sayang kepada orang-orang kafir yang mana mereka hidup di tengah kaum muslimin. Ini nggak boleh sama sekali kita iseng kepada mereka. Nggak boleh. Walaupun orang ini tinggal sendirian di komplek kaum muslimin, nggak boleh orang muslim iseng kepada mereka. Nggak boleh sama sekali. Nggak boleh. Karena nanti yang kena apanya? Islamnya, benar gak? Sekarang semuanya serba viral. Kalau diviralin gimana? Gak boleh. Seorang kafir dia hidup di tengah kaum muslimin, maka kaum muslimin lain gak boleh sama sekali ngisengin orang ini. Lempar batu rumahnya, naruh kotoran di depan rumahnya, lah haram. Yang demikian haram. Gak boleh sama sekali. Bahkan kalau bisa kaum muslimin menjaga orang kafir ini. Jangan sampai ada orang lain yang zalim kepada dia, dijaga. Seperti itulah Nabi SAW kepada orang-orang kafir yang ada di Madinah, dijaga oleh Nabi SAW. Jadi para ikhwas sekalian, toleransi kita itu ada batasnya. Rasa cinta kita kepada kaum kafir itu ada ketentuan-ketentuan syariat yang kita tidak boleh menabrak itu semua. Jadi ketika kita mengharap rahmatnya Allah turun kepada kita, maka kita juga harus memberikan rahmat kita kepada orang lain. Ketika kita sudah memberikan rahmat kita kepada orang lain, Allah Subhanahu wa taala tambah cinta sama kita. Dalam hadis lain, hadis riwayat Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang saling berkasih sayang akan dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Orang-orang yang saling berkasih sayang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nabi menyuruh, cintailah orang-orang yang berada di muka bumi ini. Sebarkan kasih sayang kepada mereka, maka pasti zat yang ada di atas langit akan berkasih sayang kepadamu, akan memberikan kasih sayangnya kepadamu. Nabi SAW menegaskan demikian, menunjukkan kita wajib untuk berkasih sayang. Ajarkan kebaikan kepada orang, itu pun bentuk dari kasih sayang. Kita cinta sama orang, itu pun bentuk dari kasih sayang. Banyak Pak kasih sayang kalau mau kita buka. Bagaimana Nabi SAW berkasih sayang kepada umat? Contohnya, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza shalla ahadukum falyukhaffif."
Kalau salah seorang di antara kalian sholat jadi imam, maka perpendeklah bacaan Qur'annya. Fa inna fihi mudha'if was-saqim wa dzal hajah. Karena di antara kalian yang sholat, di belakang kalian itu ada orang yang sakit, ada anak bayi, atau ada orang yang sedang butuh sesuatu. Dia lagi sibuk, dia sholat, dia ingin cepat-cepat sholatnya supaya dia bisa mengerjakan sesuatu itu. Nabi kasih sayang nggak ini? Kasih sayang, masya Allah nggak? Masya Allah. Dalam hadis lain, ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu imam di kampungnya, Mu'adz membaca panjang bacaannya, surat-suratnya panjang. Ada satu orang yang mana dia nggak betah dengan suaranya Mu'adz dan panjang bacaannya Mu'adz. Dia pun langsung menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita curhat. Wahai Nabi, Mu'adz bin Jabal ketika dia mengimami sholat, dia panjang banget bacaannya. Aku nggak kuat. Sekarang pertanyaannya, Nabi marah ke Mu'adz apa ke orang ini? Hah? Ke Mu'adz apa ke orang ini? Ke Mu'adz. Secara akalogia kita harusnya antum itu sabar sholatnya. Kalau imam belum ruku, jangan ruku. Kalau imam belum keluar, jangan keluar. Secara akalogia kita demikian. Antum, masya Allah, suruh sholat 5 menit aja sulit. 1 rakaat 10 menit aja sulit. Gimana antum bisa masuk surga kalau kayak gini? Kalau kita kan seperti itu kan. Nabi enggak. Yang Nabi marahin Mu'adz, dipanggil Mu'adz, langsung Nabi mengatakan, ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, apakah engkau membuat fitnah di tengah masyarakat? Wahai Mu'adz. Nabi mengatakan demikian. Di belakangmu itu ada orang yang sedang sakit, di belakangmu ada orang yang lagi butuh sesuatu. Jangan kau panjangkan bacaanmu. Lalu bagaimana engkau? Boleh enggak engkau membaca Sabbihisma rabbikal a'la ketika sholat? Boleh. Silakan baca itu. Membaca wasyamsi wa duhaha, boleh tidak? Boleh. Baca itu aja, ngapain baca-baca panjang? Lihat ikhwah, Nabi SAW cinta sama para sahabat. Nabi SAW cinta kepada orang yang sakit. Nabi SAW cinta kepada anak-anak kecil yang ikut sholat. Nabi SAW juga cinta kepada orang-orang yang sedang membutuhkan sesuatu, orang yang lagi butuh sesuatu. Nabi cinta sama mereka. Mereka sholat, tapi jangan sampai ketika sholat ngedumel. Ini bacaannya imam panjang amat ini, nggak selesai-selesai. Astagfirullah, tak lagi mau ini mau itu segala macam. Jangan sampai seperti itu, Pak. Kalau kita pun sholat, cari bacaan-bacaan pendek. Berarti nggak boleh Ustaz pakai bacaan panjang? Boleh. Kenapa nggak boleh? Boleh. Nabi SAW suatu saat beliau sholat maghrib, beliau baca surat Al-A'raf. Dalam riwayat lain beliau baca surat At-Tur. Dalam riwayat lain ketika beliau sholat zuhur, beliau membaca ayat sekitar 50-an ayat. Panjang nggak itu? Panjang. Nabi membaca itu di saat kaum muslimin, ya tadi ada yang sakit, ada yang itu. Tapi Nabi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sampai dalam sebuah riwayat, di samping Masjid Nabawi itu ada kuburan Baqi'. Kuburannya penduduk asli kota Madinah. Zaman dulu lah itu kuburan. Jadi kuburannya Masjid Nabawi dengan kuburan Baqi' ini zaman dahulu itu banyak banget pepohonan kurma dan rumah-rumah warga. Kebiasaan kaum muslimin zaman itu kalau ingin ke kuburan Baqi' itu biasanya mutar. Jadi suatu saat dalam hadis tersebut, saking panjangnya bacaan Nabi ketika sholat zuhur, sebagian para sahabat mereka buang hajat dulu.
Di daerah Baki itu mereka buang hajat segala macam sampai selesai. Habis itu mereka pergi ke Masjid Nabawi, Nabi masih rakaat pertama. Padahal habis buang hajat, habis ini segala macam, Nabi masih rakaat pertama. Pertanyaannya sekarang, senang nggak para sahabat? Senang. Mereka masih dapetin rakaat pertama. Jadi Nabi SAW menempatkan sesuatu pada tempat-tempatnya. Kalau dilihat ada orang sakit, Nabi cepatkan. Kalau dilihat ada anak-anak kecil, Nabi cepatkan. Para ikhwah sekalian, inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebarkan rahmat kepada orang lain lewat sholat. Ini enggak zaman sekarang, masya Allah. Ketika sholat malah setoran Quran, setoran hafalan di sholat. Oke lah, taruh ketika sholat tarawih enggak apa-apa, panjang-panjang juga enggak apa-apa. Tapi jangan sampai sholat maghrib pun kita setoran. Yang paling setengah lembar atau 1 lembar itu udah afdol itu. Jangan ngelebihin dari itu. Sampai 2,5 halaman, 2,5 lembar. Ini jangan. 1/4 juz berarti kan itu dibacanya. Kasihan orang-orang di belakangnya. Lama kelamaan akan sepi orang yang sholat di situ. Memang kalau kecuali orang-orang yang sholat di belakangnya itu para hufal, para penghafal Quran semua, yang memang hafalannya itu mutqin, bukan main mutqinnya. Memang ketika sholat itu kesempatan mereka untuk murojaah. Baru di situ tidak apa-apa. Kalau memang di belakangnya orang-orang yang hafal Quran. Ini orang-orang di belakangnya petani, tukang beca, driver ojek, yang nggak ngerti bacaan sholat, ikut-ikut sholat aja, nggak ngerti ini segala macam. Maka ini bisa menimbulkan fitnah. Ini tidak boleh. Lihat Nabi bagaimana beliau memberikan rahmat kepada orang lain. Nah, kemudian hadis yang lain, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita, absara al-Aqra' bin Habis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuqabbilul Hasan. Suatu saat ada sahabat Nabi namanya Al-Aqra' ibn Habis. Al-Aqra' ibn Habis. Aqra' ibn Habis ini orang Arab Badui. Arab Badui, tinggal di pedesaan. Itu pertama. Yang kedua, beliau seorang Sayyidu Bani Tamim, seorang pembesar Bani Tamim, orang gerotnya, Al-Aqra' ibn Habis. Yang ketiga, beliau orang pedesaan Arab yang mana memang tidak terjamah dengan rasa kasih sayang. Dalam sebuah riwayat, beliau ini ketika beliau bermuamalah dengan keluarganya seakan-akan itu bukan keluarga. Misalnya, dia seorang atasan di dalam Bani Tamim, keluarga Bani Tamim. Dia kalau manggil anaknya, Fulan, anaknya datang suruh hormat dulu. Dia seakan-akan bukan anak, bukan keluarga, seakan-akan orang lain. Sebab itulah ketika Aqra' datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aqra' kaget. Nabi, pemimpin, seorang rasul, panglima perang lagi. Ketika Aqra' datang, Nabi mencium Al-Hasan, dalam riwayat lain Al-Husain. Ya, Nabi mencium pemimpin. Aqra' nggak pernah kepikir. Langsung Aqra' mengatakan, innali minal waladi asyratan ma qabbaltu ahadan minhum. Wahai Rasul, jujur ya, ini saya curhat nih, dengerin coba. Saya tuh punya 10 anak. Saya nggak pernah nyium anak saya semuanya. Satu pun nggak pernah saya cium. Karena saya anggap mencium anak itu menurunkan derajat, menurunkan martabat. Sebab itulah anak-anak saya dari kecil
sudah saya latih, sudah saya didik sebagaimana pendidikan orang-orang dewasa. Benar-benar nggak dididik sebagai anak, dididik sebagai militer. Ini Aqra ibn Habis. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innahu man la yarham la yurham. Ketahui Aqra, orang yang tidak mencintai orang lain, pasti dia juga tidak dicintai orang lain. Ini al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung dengan amalan yang dikerjakan. Kalau engkau tidak mencintai anak-anakmu, suatu saat ketika engkau sudah tua renta, anak-anakmu nggak akan mencintai dirimu. Seperti itu ikhwah. Itu kita lihat banyak di antara kaum muslimin seperti itu. Anaknya mulai sejak kecil dididik, suruh belajar. Gak pernah anaknya dibawa untuk liburan refreshing kemana gitu. Diajak untuk main-main kemana, enggak. Tiap hari belajar. Nanti ketika anaknya sudah dewasa, sudah mendapatkan kebebasan, akan menjadi anak yang tidak mendapatkan rasa kasih sayang. Dan itu banyak di antara kaum muslimin seperti itu. Mereka mendidik anaknya bagaikan mendidik militer. Ini jangan seperti itu. Jadi kita mendidik anak, kita cintai anak. Ya, sesekali kita ajak anak jalan-jalan kemana. Sesekali kita belikan mainan yang mereka mau. Nah, ini seperti inilah pendidikan bagus. Nabi SAW mencintai Al-Hasan dan Al-Husain. Bahkan dalam sebuah riwayat para ikhwah sekalian, Nabi sedang berkhutbah di Masjid Nabawi. Lagi khutbah, lagi garang-garangnya Nabi SAW berkhutbah. Kita tahu bagaimana Nabi kalau berkhutbah. Nabi berkhutbah itu ihmarrat ainah, atau ihmara wajhu wajalat ainah. Nabi kalau berkhutbah itu wajahnya merah, matanya terbelalak. Saking semangatnya beliau khutbah, sampai seakan-akan beliau memperingati kaum muslimin itu besok perang, padahal cuma khutbah. Al-Hasan dan Al-Husain masuk Masjid Nabawi. Nabi tinggal itu khutbah. Turun Nabi dari mimbar. Langsung digendong yang berdua itu, diangkat langsung ke mimbar lagi. Ini Nabi SAW. Nabi langsung mengatakan, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, sesungguhnya anak-anak kalian, sesungguhnya harta-harta kalian itu fitnah. Aku sedang terfitnah sekarang. Padahal tadi semangat khutbahnya. Jadi itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau melihat Al-Hasan dan Al-Husain, senangnya bukan main. Sampai suatu riwayat nanti insyaallah akan kita sebutkan, Nabi SAW mencium Al-Hasan, mencium Al-Husain. Nabi gendong. Dalam riwayat lain, Nabi sampai main kuda-kudaan sama Al-Hasan Al-Husain. Ini Nabi. Al-Hasan Al-Husain naik di punggungnya Nabi kuda-kuda. Seorang Nabi, seorang pemimpin. Kita nggak mendapati pemimpin kita ketika itu. Sekarang seperti itu. Jarang. Nah, kita sebagai seorang bapak menempatkan diri pada tempatnya. Kalau kita di kantor, kita sebagai atasan, oke. Tapi kalau kita di rumah, buang baju atasan itu. Kita di rumah seorang bapak, seorang pendidik. Jadilah bapak yang baik. Jadilah suami yang baik. Nabi mengatakan kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku. Nabi SAW. Jadi paham Bapak sekalian? Jadi kita sebagai seorang bapak, sebagai seorang kaum muslimin, sebagai seorang ibu, kita wajib untuk mencintai anak-anak kita. Kemudian ini ceritanya Aqra ibn Habis tadi menunjukkan bahwasanya
Nabi itu mengajarkan kepada Aqra, begini loh cara mencintai. Begini loh cara memberikan kasih sayang. Bukan seperti caramu, cara-cara militer seperti itu juga. Seperti inilah cara kasih sayang. Ada anak kita datang kita cium, ada anak kita datang kita usap kepalanya, ada anak kita datang kita tanya udah makan apa belum. Beginilah cara kasih sayang. Kemudian Nabi juga pernah mengatakan dalam sebuah hadis dari Imam Al-Bukhari, Nabi mengatakan, "Ana wa kafilul yatim fil jannati kahatain." Lihat, Nabi mencintai anak-anak yatim. Nabi mengatakan, aku dengan orang-orang yang mengurus anak yatim. Jadi kalau antum punya rezeki, antum cari anak-anak yang yatim, antum sekolahin. Itu Masya Allah, itu berkah. Anak punya kawan, bapaknya dan ibunya dari dulu itu mengurus anak yatim. Mengurus anak yatim. Diambil anak yatim berapa? 10 orang. Dididik, diajarkan Al-Quran, disuruh sekolah. Sampai mereka tamat sekolah, habis itu mereka disuruh kerja. Kalau mereka sudah kerja, sudah bisa mandiri, mereka keluar dari rumah. Nanti datang lagi berapa orang anak yatim, dididik sama seperti itu. Itu kata kawan anak, hafizahullah ta'ala. Bapak sama ibunya ini nggak tahu udah dari zaman kapan mendidik anak-anak yatim seperti itu. Memang karena punya empati di hatinya, mendidik anak-anak yatim. Yang rumahnya dulu kecil, sekarang rumahnya 3 rumah 2 tingkat. Allah kasih rezeki yang tiada tara. Padahal kalau dilihat kerjaan bapaknya cuma jadi guru. Guru, Pak. Guru. Ibunya juga nggak kerja. Dia cuma membuat kue di rumah. Tapi rumahnya tiga rumah, 1, 2, 3, 2 tingkat dua-duanya. Rumah utama yang di tengah, rumah kanan buat anak-anak yatim yang perempuan, rumah kiri buat anak-anak yatim yang laki-laki. Seperti itu. Jadi kalau kita punya rezeki berlebih, silahkan didiklah anak-anak yatim itu. Cari di pesantren-pesantren kaum muslimin. Insyaallah ya, di sini kan ada Darul Hikmah, Darul Hikmah ya. Cari anak yatim di situ. Kita jadi bapak asuh, ibu asuh. Mereka mau apa kita biayain. Tapi ingat, ini saya biayain kamu supaya kamu bisa sekolah, jadi anak yang benar. Doakan kedua orang tuamu yang sudah wafat. Oh, itu bagus banget, Pak. Nabi mengatakan tadi, ana wa kafirul yatim fil jannati kahatain. Aku dengan orang-orang yang mendidik anak-anak yatim, mereka ngasih makan anak-anak yatim, mereka benar-benar membuat anak-anak yatim itu jadi orang, apa kata Nabi? Aku dengan mereka di surga seperti ini. Lihat, Nabi SAW mengajak kaum muslimin untuk berbuat baik kepada orang-orang atau anak-anak yatim. Silakan. Kalau kita punya harta berlebih, cari anak-anak yatim itu, berikan makan, berikan pendidikan yang layak, berikan pakaian yang layak. Anak-anak yatim banyak. Nah. Tapi memang ada sebagian anak yatim itu nggak senang untuk disekolahin, karena mereka anggap sekolah itu kerja beban. Mereka maunya main-main aja. Nah, pernah seperti itu. Umi anak. Pas itu anak bonceng Umi, di lampu merah ada anak yatim, ya anak-anak minta-minta itu biasa ya, ngamen-ngamen minta-minta. Ganteng ini anak, kayak anak orang kaya, ganteng, kayak bukan anak yang nggak ada orang tuanya, ganteng. Umi nanya, Umi anak, Dek, mau sekolah nggak? Dia omongin, kata anak itu, enggak ah, kata dia, enakan kayak gini. Mungkin kan udah terbrainwash sama orang-orang yang ngomongin sama anak yatim ini, akhirnya nggak mau sekolah dia. Padahal kalau sekolah bagus itu. Jadi para ikhwan sekalian, kalau kita ingin bersama Nabi di surga seperti ini,
maka cari anak yatim, kita sedekahi harta kita, kita berikan mereka pakaian layak, kita juga berikan kepada mereka pendidikan. Maka insya Allah Nabi SAW mengatakan di surga sama orang-orang yang mendidik anak yatim seperti ini. Nah, ini Nabi rahmatnya kepada anak-anak yatim. Kemudian juga kata Syekh di sini, Syekh Muhammad Said Islam, fa kullu hadhihi an-nusus al-qawliyyah wal fi'liyyah tadullu ala istiqrar rahmati fi nafsihi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kita baca tadi, dalil yang berkaitan tentang perkataan para sahabat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam atau actionnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semua menunjukkan bahwasanya sifat rahmat itu ada pada diri Nabi. Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus Muhammad kecuali engkau sebagai rahmat kepada seluruh alam semesta. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta kanat daidanatu fil wa'dhi wat tadhkir wa li kamal rahmatihi wa linihi wa rifqihi istama'at alaihi qulubul ibad wal taffat haulahu abdanuhum. Karena sebab rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menasihati, ketika beliau mengingatkan para sahabat-sahabatnya, dan ketika beliau mengajak para sahabatnya dengan nada-nada yang lembut, itulah yang menjadikan banyak di antara para sahabat senang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, ketika ada seorang sahabat melihat Nabi pertama kali, beliau mengatakan dalam Sahih Bukhari, wa kana sallallahu alaihi wasallam rahiman raqiqan. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini orangnya sangat-sangat mencintai, sangat berkasih sayang. Raqiqan, lembut. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat juga, beliau izin tinggal sama Nabi 20 hari di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, wa kana rahiman raqiqan. Ini Muhammad seorang yang rahim, pemberi kasih sayang, dan juga dia seorang yang lemah dan lembut. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kata Syekh, wa qad kana yahtamilu min adan nas asy-syai' al-'azim wa ma'a dzalika la yantaqim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati banyak di antara manusia yang benci sama beliau, iseng sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak juga mendapati manusia-manusia yang ingin membunuh beliau. Tapi ajaibnya Nabi SAW tidak membalas dendam. Kalau ada yang benci sama beliau, udah biarkan. Tapi Nabi SAW tidak balas dendam. Lihat bagaimana ketika Hindun, istrinya Abu Sufyan radhiyallahu anhuma, memakan jantungnya Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Gimana perasaannya Nabi? Antum ada paman antum sering membantu antum, tiba-tiba dia dibunuh sama orang. Bukan cuma dibunuh, ditusuk, jantungnya diambil, dimakan mentah-mentah. Ya walaupun matang juga nggak boleh, mentah-mentah dimakan. Gimana perasaan antum? Kesel nggak? Kesel. Apakah Nabi setelah Hindun masuk Islam, Nabi membuat hal yang sama kepada Hindun? Nabi balas dendam? Anda lihat bagaimana Wahsy yang membunuh Hamzah ditombak dari jauh. Nabi balas dendam nggak? Enggak. Nabi cuman nggak berani, bukan nggak berani ya, nggak kuat menatap Wahsy. Karena kalau sudah menatap Wahsy, ingat sama pamannya Hamzah radhiyallahu anhu. Makanya Nabi menjauh dari Wahsy. Bukan Nabi benci, tapi supaya memori itu tidak terulang kembali. Bagaimana pamannya ditombak oleh Wahsy. Tapi Wahsy
Dengan begitu yakinnya beliau radhiyallahu anhu, beliau ingin membalas dosa beliau dengan membunuh siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Dibunuh akhirnya sama Wahsy. Menggunakan tombak juga. Jadi dia para ikhwan sekalian, Nabi nggak pernah balas dendam. Kita jangan pernah punya sifat balas dendam. Kalau bisa, kalau ada orang salah sama kita, udah diamin aja, udah biarin aja. Bismillah. Ya Allah, ku sabar ya Allah, sabar, sabar, sabar. Kalau memang udah nggak sabar, kita ngomong depan orang langsung, depannya langsung. Antum ini kurang ajar sama anak. Kita ungkapin di situ, tapi jangan balas dendam. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian